Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema kebenaran firman Tuhan hari ini, mesin cuci. Firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 9 berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Filipi 4 ayat 19 berkata, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Markus 11 ayat 24 berkata, "Karena itu aku berkata padamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Saya tadi bernyanyi mengenai lagu yang berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Saya merasakan kebaikan Tuhan. Saya merasakan melihat betapa Tuhan itu pertolongannya tidak pernah terlambat. Tuhan itu Tuhan yang mendengar doa. Tuhan itu Tuhan yang mengerti dan peduli akan hidup kita. Dan Dia memenuhi segala keperluan kita. Dalam Filipi 4 ayat 19 berkata, Tuhan itu memenuhi segala keperluan kita itu dikatakan di sini menurut kekayaan dan kemuliaannya. Artinya kekayaan dan kemuliaannya Tuhan bukan standarnya kita artinya. Waktu itu saya mau menceritakan kebaikan Tuhan, menyaksikan betapa Tuhan itu pertolongannya ajaib dan tidak pernah terlambat. Tahun 2015 saya sedang mengandung anak saya yang terakhir, yang ketiga. Dah 2 bulan sebelum saya melahirkan, saya udah mikir gini, wah saya anaknya udah 3, saya perlu mesin cuci seperti itu. Biasa saya nyuci pakai tangan, tapi hari itu saya berpikir 2 bulan sebelum saya melahirkan, saya doa, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan saya perlu mesin cuci seperti itu. Itu 2 bulan sebelum saya melahirkan. Singkat cerita 2 minggu sebelum saya melahirkan, ada seorang kawan saya yang datang ke rumah saya, dia main. Lalu singkat cerita dia ke kamar mandi saya. Waktu dia ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi, dia ngomong sama saya, "Fer, ini kamar mandi lu kecil begini, nyucinya bagaimana?" Lalu saya bilang, "Ya begitulah." Saya hanya ngomong seperti itu, nggak ngomong panjang. Dan saya juga nggak ngomong bahwa saya butuh mesin cuci, saya nggak ngomong apa-apa sama teman saya. Singkat cerita, itu 2 minggu sebelum saya melahirkan. Nah 1 minggu sebelum saya melahirkan, akhirnya teman saya ini nelpon saya yang tadi ke rumah saya. Dia ngomong seperti ini, "Fer, siap-siap ya, saya mau ke rumah kamu." Saya bilang, "Mau kemana?" "Pokoknya saya jemput kamu," seperti itu. Singkat cerita, saya pergi sama kawan saya bawa di daerah Kelapa Gading, kalau nggak salah namanya Raja Elektronik. Sampai di sana, dia tiba-tiba nanya sama saya, "Lu perlu mesin cuci merek apa?" Jujur saya saat itu kaget, hati saya tuh bercampur, mau nangis, sukacita, semuanya ada di dalamnya seperti itu. Dia bilang, "Kamu tunggu di bawah aja," saya naik ke lantai 2. Dia tanya mesin cuci merek apa, lalu saya sebutin merek yang saya mau. Singkat cerita, Tuhan memberikan mesin cuci itu kepada kami tepat 1 minggu sebelum saya melahirkan.
Di sini saya mau mengingatkan, saya melihat di sini saya melihat Tuhan itu ajaib, Tuhan itu mendengar doa, Tuhan itu pertolongannya tidak pernah terlambat. Dan saya melihat di situ Tuhan itu Allah yang mencukupi segala keperluan saya, keperluan setiap kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan yang pasti pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Lewat sharing kebenaran firman Tuhan ini, saya percaya setiap kita yang sudah menyaksikan kebaikan Tuhan, yang sudah merasakan waktu kita perlu uang, Tuhan memberkati kita dengan uang. Kita perlu kesembuhan, Tuhan menyembuhkan penyakit kita. Biar lewat apa yang saya saksikan, yang saudara rasakan, yang pernah menyaksikan bahwa Tuhan tuh baik, pertolongan tidak pernah terlambat. Biar ini menjadi kesaksian buat hidup kita. Dan lewat kehidupan kita, kita bercerita buat banyak orang. Apalagi buat orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Kita pakai kesaksian kita lewat apa yang kita rasakan. Di situ biar kita menceritakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli. Dan orang yang di sekeliling kita diberkati lewat kehidupan kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus berkati.